Di balik hijaunya perbukitan dan luasnya pantai barat Sumatera, tersimpan sejarah besar tentang kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam yang dulu pernah berjaya. Dari Samudra Pasai, Aceh Darussalam, hingga Siak Sri Indrapura, pulau ini pernah menjadi pelita peradaban Islam di Asia Tenggara. Namun kini, hanya sisa puing dan cerita yang tersisa. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera bukan hanya simbol kekuasaan politik, tapi juga pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan dakwah. Di abad ke-13, Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Disinilah Islam menyebar lewat perdagangan dan ulama dari Timur Tengah. Kitab-kitab Islam, bahasa Arab, dan sistem pemerintahan yang berbasis syariah tumbuh subur. Tak lama kemudian, muncul Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi kekuatan maritim yang disegani hingga ke Turki Utsmani. Aceh mengirim duta, menjalin aliansi, bahkan menantang Portugis di Selat Malaka. Namun, kejayaan itu tak abadi. Satu persatu kerajaan Islam di Sumatera mulai runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Penyebab kejatuhan. Pertama, intervensi kolonial. Belanda dan Inggris tidak hanya datang membawa dagangan. Mereka datang membawa perpecahan. Mengadu domba raja dengan bangsawan, menjanjikan kekuasaan untuk satu pihak, lalu menghancurkan keduanya. Aceh, yang gagah berani melawan, akhirnya harus tunduk setelah perang panjang yang melelahkan dari 1873 hingga awal abad ke-20. Kedua, perpecahan internal. Banyak kerajaan Islam di Sumatera gagal membangun kesatuan. Konflik keluarga istana, perebutan tahta, dan pertikaian elit membuat kerajaan rapuh dari dalam. Ketika musuh datang, mereka tak lagi satu suara. Ketiga, hilangnya visi keumatan. Ketika para pemimpin lebih sibuk dengan kemewahan dan kekuasaan, urusan dakwah dan rakyat kecil ditinggalkan. Ilmu tidak lagi diajarkan, masjid-masjid kosong, dan perdagangan mulai didominasi asing. Islam yang dulu menjadi ruh kerajaan, perlahan tergantikan oleh kepentingan duniawi. Kini, yang tersisa hanya reruntuhan. Istana yang megah berubah jadi puing. Kitab kuno dibiarkan membusuk. Anak-anak muda lebih mengenal sejarah Eropa ketimbang leluhur mereka sendiri. Rakyat Sumatera, khususnya generasi muda, kehilangan jati diri. Mereka tak lagi tahu bahwa dulu tanah mereka adalah pusat ilmu Islam, rumah bagi para ulama besar. Hilangnya kerajaan bukan hanya soal politik, tapi hilangnya arah peradaban. Dan yang paling menyakitkan adalah penyesalan yang datang terlambat. Dulu kita tak bersatu, kini kita tercerai-berai. Dulu kita kuat dalam iman, kini kita bingung mencari arah. Dulu kita disegani, kini kita dilupakan. Namun, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipelajari. Kita bisa merajut kembali kejayaan itu, bukan dengan mendirikan kerajaan baru, tapi dengan membangkitkan semangat Islam yang murni, pendidikan yang kuat, dan kesatuan umat. Kita bisa mulai dari mengenal sejarah kita sendiri. Mengenang Samudra Pasai bukan sebagai cerita usang, tapi sebagai pelajaran tentang keteguhan dakwah. Mengenang Aceh bukan hanya sebagai simbol perang, tapi juga sebagai cahaya ilmu dan diplomasi Islam yang bijak. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera memang telah hancur, tapi semangatnya belum mati. Selama masih ada yang membaca sejarah, selama masih ada yang mencintai Islam, dan selama masih ada anak muda yang mau belajar dari masa lalu, maka warisan itu belum benar-benar hilang. Mari bangkit, mari belajar, karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita menapaki masa depan.